Oke Al, masih bersama saya Sandi Dimaksud di channel Al Maksud. Malam ini saya akan bercerita tentang asal mula desa Pelabuhan. Sebelumnya kalian sudah pernah melihat saya di beberapa video-video sebelumnya tentang perjalanan-perjalanan. Namun kali ini saya akan bercerita mengenai asal mula suatu desa, yaitu Desa Pelabuhan. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di channel saya Al Maksud. Jika ingin penasaran ceritanya seperti apa, lanjutkan ceritanya. Tonton terus. Oke. Kita setelah daerah ini menjadi sebuah tempat gundukan yang begitu besar dan tidak begitu luas, terdapat satu kolam dengan tombak bermata intan yang menancap, dan Ki Tunggul membuat satu gubuk di situ, tempat tinggalnya di dekat Taman Pelabuhan, atau sekarang itu menjadi namanya Taman Pelabuhan. Waktu itu masih belum menjadi namanya Taman. Kita kembali mengingat sebuah cerita tonggak sejarah daerah Dermayu, Pangeran Guru. Masih ingat ketika peristiwa Pangeran Guru dengan 24 muridnya berperang atau berkelahi melawan Nyi Endang Dharma. Ke-24 murid Pangeran Guru meninggal, disusul dengan Pangeran Guru tersendiri lalu meninggal. Dan sekarang pemakamannya disebut Makam Selawi. Cerita dari situ, ternyata Pangeran Guru tidak hanya membawa 24 murid, tapi lebih dari 24 murid, dan disebarluaskan. Namun saat itu guncangan di hati murid-murid Pangeran Guru yang masih hidup sangat membekas. Karena apa? Karena di zaman itu, barang siapa yang tidak membela gurunya sampai mati maka akan dihukum mati. Dia merasa terguncang, dia harus bagaimana? Ki Tinggil mendekatinya. Ki Tinggil dengan penuh pengertiannya dia berkata, "Wahai sanak saudaraku dari Palembang, aku turut bela sungkawa atas kematian Pangeran Guru dan 24 muridnya. Tapi aku pun tidak bisa berbuat apa-apa, saudaraku. Aku mengerti," kata Ki Tinggil, "jika kalian melanjutkan perjalanan ke wilayah wetan, khususnya ke wilayah Bagelen, pasti kalian akan dihukum mati karena kalian tidak membela Pangeran Guru kalian. Begitu pula jika kalian kembali ke Palembang, kalian pun akan dihukum mati karena tidak membela guru kalian." Salah satu dari mereka terdiam, bingung mau berbuat apa. Mereka meminta, "Ki Tinggil, izinkan kami menetap di sini, Ki. Kami tidak tahu, Ki, mau kemana lagi, Ki. Kami masih ingin hidup, Ki. Kami ingin masih mempunyai anak cucu, Ki." Kata Ki Tinggil berkata lagi, "Wahai saudaraku, pasti sebentar lagi Raden Arya Wilanodra akan datang dengan beberapa orang-orang dari Bagelen mencari Nyi Endang Dharma. Jika kalian masih tetap di sini, pastilah kalian akan dihukum dan dibawa ke Bagelen." Lalu mereka terdiam sampai pada akhirnya Ki Tinggil berkata, "Tunggulah sampai besok. Aku akan menemui kalian kembali di tempat yang sama." Singkat cerita, esok harinya Ki Tinggil menepati janjinya dan menemui beberapa murid-murid dari Pangeran Guru yang masih hidup. Ki Tinggil berkata kepada mereka, "Wahai saudaraku, entah
mendapat sesuatu perkata atau wangsit dari seseorang, tapi entah siapa. Suaranya nyaring seperti suara kidungan. Kata ini. Lalu salah satu dari mereka bertanya, apa pesannya? Dan mereka pun menjawab, wahai saudaraku, pesannya singkat. Jika kalian masih ingin meneruskan hidup dan tetap bertinggal di daerah ini, maka kalian carilah suatu daerah yang dinamakan Pusernya Cimanuk. Pusernya Cimanuk. Iya, Pusernya daerah Cimanuk. Atau lebih tepatnya Puser daerah Dermayu. Tapi kata Kitinggil mengatakan Pusernya Cimanuk. Mereka pun bergegas mencari kemana wilayah Pusernya Cimanuk. Awalnya mereka mencari ke wilayah Babadan, wilayah sampai terus ke ujung Pantai Tiris dan lain sebagainya, tapi tidak menemukan Pusernya Cimanuk. Sampai suatu ketika hari sudah malam, dia kembali lagi kepada Kitinggil, bertanya ke Kitinggil, Ki, saya belum menemukan Pusernya Cimanuk, Ki. Seperti tanda-tanda yang Kitinggil tentukan itu. Wahai saudaraku, aku mendapat pesan kembali kalau Puser daerah Cimanuk berada di wilayah barat. Wilayah barat, Ki? Iya, susurilah saja wilayah barat. Dengan petunjuk dari Kitinggil, mereka kembali mencari Pusernya daerah Cimanuk. Sampai suatu ketika mereka berhenti di suatu tempat, kurang lebih 7 purnama lamanya. Mereka berhenti dan melihat beberapa rombongan datang dari arah barat. Entah rombongan apa. Salah satu dari mereka was-was. Paman, apakah mereka rombongan dari Bagelen, Paman? Apa jangan-jangan Kitinggil berkhianat, Paman? Tapi orang yang dipanggil Paman tersebut menepis semua. Wahai saudaraku, aku tahu Kitinggil seperti apa. Dia tidak pernah berkhianat, saudara. Dia orang yang jujur. Dia orang yang amanat. Buktinya dia sampai menemani Raden Wiralodra dengan tangguh dan tidak meninggalkannya. Atas siapa tangan mereka? Ketika mulai dekat, salah satu dari rombongan yang berada di tanduk kuda turun. Dia menyapa salah mereka. Wahai saudaraku, siapakah kalian gerangan? Mereka hanya terdiam, tidak bisa menjawab. Tapi salah satu dari yang paling tua dari mereka berkata, saya pengembara mencari Pusernya Cimanuk ke wilayah barat. Pusernya Cimanuk? Iya, kalau boleh saya tahu siapakah kisanak ini? Saya Pangeran Surasakti dari Caruban Negari. Pangeran Surasakti, mohon ampun Pangeran jika kami semua lancang dan tidak sopan kepada Pangeran. Sebelumnya mengenai Pangeran Surasakti ini masih ada sedikit perdebatan, apakah benar itu Pangeran Surasakti atau bukan. Tapi ada yang berkata, ya itu Pangeran Surasakti. Kita lanjut cerita. Ketika itu Pangeran Surasakti dan rombongan, jika begitu Paman, marilah ikut dengan kami. Kami sedang ada tugas di wilayah barat, memberantas orang-orang si jagut, si rambut jagung. Baik Pangeran. Mereka pun ikut menyusuri wilayah barat. Sampai suatu ketika di suatu tempat, kurang lebih 10 purnama atau 17 purnama, saya agak-agak lupa berapa purnama. Sampailah di suatu tempat yang sekarang dinamakan Jajaran Wetan. Di tempat itu Pangeran Surasakti terpikat akan seorang wanita. Dia jatuh cinta pada wanita di situ, sampai akhirnya menghentikan beberapa rombongan
keputusannya untuk berhenti di situ dan menikah di situ. Begitu pula dengan rombongan dari Palembang, murid-murid dari Pangeran Guru pun ikut berhenti di situ dan membuat rumah di situ. Ada yang menikah dan beranak di situ. Tapi mengenai pemberhentian Pangeran Surasakti di Ijaran ada dua versi. Versi yang pertama yang tadi karena jatuh cinta pada seorang wanita, dan versi yang kedua itu katanya sudah selesai melawan perang dan berhenti di situ karena ada kekalahan atau apa, masih kurang jelas ceritanya. Cuma di versi pelabuhan ini Pangeran Surasakti jatuh cinta di situ. Ketika mereka sampai di situ kurang lebih 1 tahun mereka tetap di situ. Salah satu beberapa dari golongan Palembang murid Pangeran Guru masih merasa belum menyelesaikan tugasnya, masih ada rasa was-was kalau belum sampai ke pusar daerah Cimanuk. Tapi tanda-tanda yang diberikan Ki Tinggil belum pernah terlihat olehnya. Salah satu dari mereka lalu datang kepada yang paling tua. Mereka memberikan laporan, "Paman, kemarin saya bersama teman-teman menyusuri daerah-daerah di sekitar sini. Kami melihat daerah yang sangat ramai, Paman." "Apa nama daerah tersebut, anakku?" "Aku tidak tahu, Paman, daerah tersebut namanya apa. Tapi di daerah tersebut banyak sekali pangkalan, tempat berpangkalannya perahu-perahu kecil, Paman. Di sampingnya ada sungai besar dan terdapat kapal-kapal Cina dan juga pasar tempat para pedagang Cina melakukan transaksi di situ, Paman. Ada pasar." "Iya, apa mungkin tempat itu?" pikirnya. Daerah Cimanuk atau pusar daerah Cimanuk yang saat itu sudah menjadi nama daerah terbaik. "Mungkin, Paman, karena di daerah situ banyak pedagang Cina, atau bisa saja saran dari Ki Tinggil itu agar mengelabui orang-orang Bagelen atau Palembang dengan banyaknya orang-orang Cina yang bertempat di situ, Paman. Mungkin bisa jadi seperti itu. Lalu apa saja yang kau lihat di sana? Selain orang-orang Cina melakukan perdagangan di sekitar wilayah tempat berpangkalannya perahu-perahu kecil, mereka juga sering melakukan atau mengunjungi suatu tempat di wilayah Tegal Langgenan. Di situ ada suatu bom Cina dan sering sekali diadakan adat nadran orang Jawa, Paman. Karena di sekitar situ masih banyak lautan. Iya, Paman. Apa mungkin iya? Jika seperti itu, besok kita akan ke sana. Siapa yang mau ikut denganku dan masih ingin mencari pusar daerah Cimanuk, ikutlah denganku. Jika kalian sudah menyerah dan lebih nyaman di daerah ini, tetaplah di sini." "Baik, Paman." So, singkat cerita, pada akhirnya mereka menemui atau berkunjung menuju daerah tempat berpangkalannya perahu-perahu kecil. Ya, hari itu mereka sampai di tempat itu, di tempat pangkalan perahu-perahu kecil. Singkat cerita, mereka membuat rumah, mendirikan pesanggerahan. Ada juga yang menikah di situ, sampai kurang lebih 10 purnama mereka di situ. Tapi hati salah satu dari tetua tidak yakin apakah ini tempatnya. Mereka masih gelisah, sampai suatu ketika kegelisahannya mengantarkan dia ke pojok desa. Dari pojok desa itu lalu dia melihat suatu cahaya yang berkilau di tengah-tengah lautan. Entah cahaya apa. Dengan menaiki perahu, dia menuju cahaya tersebut, dan ternyata di situ ada gundukan yang seperti pulau, namun tidak ada satu pohon, hanya seperti cahaya saja. Cahaya berasal dari tombak. Di situ terdapat satu rumah. Masuklah
berhenti perahunya di situ. Belum juga dia mengetuk rumah, tiba-tiba keluar orang dari rumah tersebut, tua dengan berpakaian putih. Dia berkata, "Ternyata kau sudah sampai, sudah lama aku menunggunya." Sontak murid Pangeran Guru itu kaget mendengar, "Lama menunggu kami. Sesungguhnya siapakah engkau, Kiai?" Dia berkata, "Tak penting namaku. Yang penting kalian sudah menemukan tempat yang dinamakan pusar daerah Cimanuk. Sekarang kau jemputlah anak cucumu dan orang-orang dari Palembang untuk tinggal di daerah ini. Ramaikan daerah ini, sejahterakan dan buatlah daerah ini makmur. Karena daerah ini mempunyai suatu sejarah yang besar untuk kalian, perjalanan kalian dan anak cucu kalian." Singkat cerita, semuanya dibawa ke daerah tersebut, ke gundukan itu. Di gundukan tersebut mereka membuat rumah beranak pinak dan banyak sekali tradisi-tradisi yang muncul di situ. Semakin banyak orang yang berkunjung ke pasar Tangkalan, ke daerah Tangkalan, dan melihat nadran di wilayah Tegal Langgenan dan juga mengunjungi Bong Cina. Lama-kelamaan banyak perahu-perahu besar yang mendarat ke wilayah gundukan tersebut. Perahu semakin mendarat, semakin membuat banyak sekali perahu-perahu besar yang menyandarkan perahunya, lalu mengojek perahu kecil menuju wilayah Tangkalan. Lama-kelamaan karena banyaknya perahu di daerah tersebut, dinamakan Desa Pelabuhan. Mungkin itu cerita tentang mengenai Desa Pelabuhan. Nanti akan kami lanjutkan mengenai cerita selanjutnya, yaitu tentang hal-hal yang ada di desa-desa lainnya atau masih berkaitan dengan desa-desa yang ada di sekitar sini. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih sudah mengikuti video kami dari awal sampai dengan terakhir. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di YouTube kami Al-Maksum. Semoga cerita ini membuat satu pengalaman yang berada untuk daerah kalian, agar daerah kalian atau sejarah daerah kalian bisa kalian ketahui. Dari mana sebelumnya kami mendapatkan cerita ini dari penelusuran guide kami mengenai beberapa cerita-cerita di desa, bukan hanya di sini tapi desa lain. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada kalian yang sudah nonton dan subscribe YouTube kami. Terima kasih. Tonton terus videonya.